Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam. Ibu Kurnia Dewi Nurpadila selaku dosen pemumpu Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Koperasi. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniasi dan ada Pika Risma Mailani dan Ulfiatin. Kami akan mempresentasikan yang akan dipresentasikan sekarang oleh Pika. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Sebentar. Yang pertama, perkenalan ada 3 anggota. Terus pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, penggunaan sistem informasi manajemen keuangan koperasi. Yang kedua, tantangan penerapan sistem informasi manajemen keuangan koperasi. Yang ketiga, integrasi sistem informasi manajemen keuangan koperasi. Dan yang terakhir adalah analisis keuangan. Yang pertama, penggunaan sistem informasi manajemen keuangan koperasi meliputi pengertian dan penggunaannya. Nah, pengertian menurut Wasitur Raham et al. Yang dikutip pada tahun 2020, sistem informasi manajemen keuangan merupakan suatu kerangka kerja atau sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan bagi kegiatan manajerial dan pengambilan keputusan di suatu organisasi. Secara garis besarnya, sistem informasi manajemen keuangan adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi yang berbasiskan data. Yang kedua ini penggunaan. Penggunaan sistem informasi manajemen keuangan dalam pengelolaan koperasi dapat signifikan meningkatkan transparansi dan akurasi informasi keuangan. Sistem ini memungkinkan koperasi untuk mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan, mengurangi resiko kesalahan manusiawi, dan mempercepat ketersediaan informasi terkini. Selain itu, sistem ini juga memfasilitasi audit internal dan eksternal yang menyediakan jejak audit yang rinci dan terdokumentasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi informasi keuangan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Sebagai hasilnya, koperasi dapat meminimalkan risiko ketidakakuratan atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan. Nah, audit internal ini adalah kegiatan mengevaluasi laporan akuntansi dan kinerja keuangan secara internal perusahaan. Audit eksternal menilai hasil akhir atau output dari kegiatan atau program yang telah diaudit. Yang kedua ini tantangan penerapan sistem informasi manajemen keuangan koperasi. Di sini, penerapan sistem informasi manajemen keuangan dalam konteks koperasi tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya. Penerapan sistem informasi manajemen keuangan dapat menjadi tantangan yang signifikan. Koperasi dengan skala kecil atau terbatasnya anggaran teknologi seringkali menghadapi kendala dalam mengadopsi solusi sistem yang mahal dan kompleks. Yang kedua adalah tantangan resistensi atau kurangnya pemahaman dari pihak internal koperasi terkait dengan teknologi baru. Yang ketiga, tantangan lainnya berkaitan dengan keamanan data, terutama karena informasi keuangan koperasi bersifat sensitif. Di sini ada upaya mengatasi tantangan dalam penerapan. Yang pertama itu menggunakan solusi berbasis cloud. Nah, cloud di sini itu aplikasi program perangkat lunak yang berjalan di internet, bukan di komputer dan server lokal. Jadi lebih hemat biaya. Nah, yang kedua adalah edukasi dan pelatihan dan
yang komprehensif bagi anggota koperasi dan staf terkait. Upaya edukasi harus dimulai dengan menyampaikan manfaat yang jelas dari penggunaan sistem ini. Terus yang ketiga yaitu menerapkan enkripsi data. Enkripsi data itu metode pengubahan untuk bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan, sehingga tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfi. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada integrasi informasi manajemen keuangan koperasi. Selanjutnya, yaitu menurut Suhairi dan Ramayadi tahun 2022, integrasi yaitu proses penggabungan atau penyatuan dari berbagai elemen, komponen, atau sistem menjadi satu kesatuan yang utuh dan terkoordinasi. Selanjutnya, yaitu integrasi ini menciptakan ekosistem informasi yang holistik, memastikan bahwa seluruh bagian dari operasional koperasi dapat saling berinteraksi secara efektif. Melalui implementasi sistem informasi manajemen keuangan koperasi ini, diharapkan koperasi dapat memperoleh manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan produktivitas, pengurangan kesalahan manusiawi dalam pelaporan keuangan koperasi. Selanjutnya, sistem informasi manajemen keuangan koperasi ini merupakan suatu infrastruktur yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola aspek keuangan koperasi. Selanjutnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi yang mencangkup pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan manajemen data keuangan koperasi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada analisis keuangan. Analisis keuangan ini difokuskan pada penerapan sistem informasi manajemen keuangan koperasi melalui berbagai studi kasus. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi dalam penerapan sistem informasi manajemen keuangan koperasi. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai kasus, diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif. Selanjutnya yaitu ada penggunaan sistem informasi dalam analisis keuangan koperasi. Dalam analisis keuangan, sistem informasi ini membantu dalam pengukuran rasio keuangan, evaluasi kelayakan investasi, dan resiko keuangan. Selanjutnya. Oke, baik. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.